Sobat Kipka, selamat datang di episode pertama Financial Care. Oke, sebelum masuk ke obrolan utama hari ini nih, kenalin aku Salsa Nabila Lubis selaku host pemandu jalannya podcast Financial Care. Nah, teman-teman, di episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai financial care itu sebagai edukasi dalam pengelola keuangan, terkhususnya mahasiswa KIPK. Nah, tentunya teman-teman, di sini aku nggak sendiri nih. Tentunya aku bersama dengan pemateri yang luar biasa, yaitu Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Hai, Kak Cindy, apa kabar? Sama-sama. Seperti hari ini cuacanya yaitu ceria gitu ya. Selain aku depannya apa? Ceria banget ya teman-teman. Iya, betul. Kelihatannya Kak Cindy ini. Oke Kak Cindy, seberapa jauh sih persiapan Kak Cindy untuk ikut dalam podcast hari ini nih? Sampai-sampai aku kok ngerasa kayak ada yang salah. Ada yang sama ya, Iya, gitu ya. Oke. Bener Harusnya banget. kita bilangnya seberapa dekat sih kita hari ini sampai kita matching gitu ya. Dari segi apa dulu nih? Aduh, Ya, gitu. ada yang hitam putih. Ini maksudnya apa ya? Ya. Oke, kita nggak promote ya teman-teman. Kita lagi ngobrolin podcast financial Iya, care benar namanya. banget. Oke, ini Kak Cindy tahu nggak sih? Tuh. Itu loh hal-hal yang nyata-nyata itu tentang uang. Kayak uang ya. Oke, Kak Cindy pernah nggak sih ngerasain sebagai mahasiswa KIPKA yang tentunya kan kita itu setiap semester mendapatkan yang namanya bantuan biaya hidup ya teman-teman. Jadi kan dari hari itu tuh kita pasti kayak gembira nggak sih, gimana nggak sih dapatnya duit sebanyak itu. Oke. Bahkan mungkin kita sendiri kadang bingung untuk mengelolanya, atau mungkin ada yang udah habis nih Kak Cindy. Kalau dari Kak Cindy sendiri nih, bagaimana sih perasaan kakak untuk dalam mendapatkan duit sebanyak itu? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong bayar tuh terlalu hiperbola ya teman-teman. Iya. Begitu ya. Karena kalau kita ngobrolin soal biaya gitu ya, itu kan hitungannya nggak satu hari satu malam langsung dapat gitu ya. Itu lebih ke bagaimana pengelolaan kita tuh dalam skala jangka panjang gitu. Satu semester berapa semester? Satu semester Satu berapa bulan? semester 6 itu bulan. ada 6 bulan. 6 bulan juga, 1 bulan ada 30 hari. Tentunya itu banyak gitu. Berarti kan gini, kalau kita ngobrolin soal kebutuhan kita satu hari, itu dari bangun ke bangun lagi itu banyak gitu, apalagi buat satu semester gitu. Tentunya gak jauh dari kehidupanku sebagai seorang mahasiswa yang setiap hari laprak gitu ya. Dan emang juga di organisasi juga, dan di luar juga masih ada beberapa penelitian dari itu yang bikin aku merasa bahwa itu ada ada uang yang harus dikorbankan gitu ya. Benar banget. Jadi kan gak hanya perasaan doang yang dikorbankan ya gitu. Jadi kita Perasaan banget ya. ya gitu ya. Jadi kalau misalkan awal-awal tuh mendapatkan uang segitu tuh aku tarik benang panjang dulu nih. Wah, ini kayaknya bisa bilang kurang gitu. Karena kalau kita ngobrolin satu hari dan awalnya kita belum mendapatkan uang, biasanya berapa sih yang ini bisa dibilang kebutuhan sehari itu berapa sih minimal di TMC ini? TMC itu minimalnya 20.000 nggak sih? Oh ya, itu buat makan ya. Iya, Gitu. benar Belum lagi banget. kalau buat tugas, ngeprint gitu. Benar. Itu beda lagi gitu. Jadi kayak seperti itu sih Salsa. Berarti itu untuk tentang perasaannya Kak Cindy dalam mendapatkan hal yang ya sebesar itu, kita bisa katakan terkadang juga mungkin masih agak sedikit ya kurang mungkin gitu. Apalagi ada yang katanya tadi laprak ya Kak Cindy. Wah, Kok gitu sih laprak. natupnya ya? Agak gimana? Oke, Kak Ya, Cindy. oke. Berarti cara mengedukasikan itu tergantung bagaimana kita sesama seseorang ya, apalagi sebagai mahasiswa ini tergantung ke mahasiswanya sendiri. Kalau dari Kak Cindy sendiri nih, bagaimana sih caranya untuk mengelola keuangan itu dengan lebih baik gitu? Bahkan kita itu lebih bijak sebagai mahasiswa. Terkadang kita juga tahu bahwa mahasiswa itu kan tidak tahu bagaimana sih arah dari pengelolaan uang yang diberikan kepada kita itu. Kalau dari Kak Cindy sendiri bagaimana Kak? Oke, sebenarnya ini bisa non KIPK juga ya. Iya, Kita benar, ngobrolin soal benar. uang dan itu sudah sangat nyata gitu ya di awal Nyata. tadi. Ya. Kita ngobrolin soal uang itu dapat dari mana gitu. Biasanya tentu kita ada beberapa ini ya. Kalau orang tua di rumah juga kerja gitu kan. Terus kayak kita mendapatkan biaya ini itu juga nggak semudah itu gitu. Kita melewati beberapa step
ibaratnya kita diberi amanah nih, kita diberi amanah gitu, harusnya kita manfaatkan amanah itu dengan baik nih, contohnya dengan melakukan butuh KUP itu sendiri. Jadi just information ya teman-teman, kalau misalkan kita ngebandingin dulu dunia di perkuliahan, sekarang di dunia perkuliahan dengan dunia di SMA itu berbeda gitu. Berbedanya dalam apa? Dalam terutama adalah di kebutuhan. Kalau dulu kita tinggal sama siapa? Sama orang tua Iya, dong. betul. Aduh. Juga sih. Alhamdulillah enggak Oh, sih. enggak. Jadi itu perbandingannya gitu. Sama Iya. yang sekarang, kalau sekarang kita harus mau gak mau kita kemanapun pakai listrik, pakai air, itu kan kita harus membayarkan begitu. Nah itu juga harus dipertimbangkan dari awal. Gitu. Sebenarnya pengelolaan kebijakan keuangan ya gitu, itu tuh sudah mulai ditanamkan sejak kita duduk di bangku SMP SMA atau dari SD kita juga ada, dan bisa bilang kita memang dari dulu tuh nggak pernah yang namanya ada edukasi keuangan gitu, karena sejak SD gitu. Jadi kayak kalau kita ngobrolin soal uang nih, itu semua orang tuh tergantung dari kebutuhannya, dan intinya gini, kalau kita sudah ada niatan mau kuliah atau apa gitu, sebenarnya banyak teman-teman beasiswa atau cara jalan gimana orang-orang dulu banyak jalan di Roma ya. Iya benar banget Iya kan, lagi. gitu. Banyak Itu jalan juga di Roma. salah satunya yang harus teman-teman persiapkan gitu, soal bagaimana nanti cara hidupnya, bagaimana nanti cara tinggal, atau bagaimana sesimpel biaya darurat itu seperti apa gitu. Syukur-syukur ya kalau misalnya kita ngomongin anak KIP, kita tuh juga nggak ada batasan gitu loh buat kerja. Iya benar. Yang iya nggak sih, pernah dengar nggak sih kayak kebanyakan orang aku mau part time nih, terus aku mau freelance gitu. Nah sebenarnya kan banyak ya pekerjaan itu. Nah itu bisa mendongkrak nih adanya keuangan kita buat tambahan. Jadi kayak semua tuh tergantung dari urgensi masing-masing apa. Dan intinya tuh gini, ketika kita menentukan opsi itu, kita harus tahu nih mau buat apa aja dan jangan terpatok sama itu. Itu sih kalau Salsa gimana? Perasaan pertama deh. Perasaan pertama kayak wow ini tuh jumlahnya besar gitu. Oh iya, kan. oke. Iya, apalagi kan ini sudah menjalani semester 3 gitu ya. Jadi kan udah sekarang semester 2 ya? iya semester 2 kasih Semester dua. Nggak ada duanya ya semesternya. Bener banget lagi ada duanya. Jadi kayak ketika menerima uang tersebut itu kayak wah ini jumlahnya besar, dan ternyata itu tuh belum semua mencukupi dari ya, apalagi saya yang sosmed ini kan terkadang ada penelitian loh Kak Cindy, kalau Kak Cindy tahu. Oke, ternyata kita beda ya. Ada Iya. bedanya selain bajunya banyak ininya, ternyata dia sosum gitu ya. Iya benar. Mungkin Kak Cindy pernah nggak sih ngerasain penelitian yang ada di luar Tembalang ini? Oke, kayaknya itu Salsa yang tahu ya dari pertanyaannya Ah, sebenarnya. betul. Soalnya kalau dari aku tuh lebih ke lab ya teman-teman. Dan aku belum mendapatkan materi metopen itu sendiri. Cuman memang ada sedikit beberapa bantulah teman gitu untuk ngisi dari survei gitu sih. Iya, terkait dari hal-hal pengalaman kita selama perkuliahan itu juga teman-teman tentunya itu sangat berkaitan dengan bagaimana secara kita mengelola keuangan itu. Dan dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh Kak Cindy itu tentunya itu sangat menarik ya Kak Cindy. Dan juga Kak Cindy tentunya tahu ya bagaimana tantangan kita sebagai mahasiswa kita untuk mengelola duit itu dengan lebih baik lagi. Oke Kak Cindy, dari Kak Cindy sendiri itu tentunya kan tahu bahwa kita sendiri itu membutuhkan wadah ya Kak. Jadi kalau menurut Kak Cindy nih, ini lebih ke pendapat Kak Cindy ya, ini seberapa penting sih Financial Care ini hadir sebagai wadah edukasi literasi pengelolaan keuangan kepada teman-teman yang mungkin yang ada di rumah itu juga mampu ya mengikuti trik taktiknya Kak Cindy dalam mengelola Financial Care ini. Aduh. Tadi apa judulnya? Financial Care Iya, gitu ya. benar Oke. banget. Oke, sebenarnya ini lebih ke sharing ya teman-teman, bukan yang menggurui atau tanpa dengan ibaratnya kayak ada trik khusus tuh enggak gitu. Nah sebenarnya apa sih background atau latar belakang Financial Care? Karena perdana ya teman-teman. Gini teman-teman, kita kan tahu bahwa ada beberapa orang yang punya ibaratnya kebutuhannya masing-masing gitu. Nah itu tuh kembali gitu, apakah mereka sudah sering mendapatkan nilai yang seperti itu, atau mereka perlu nih edukasi yang mana harus ada ruangnya gitu, sebagai mana entahlah dia akan bekerja dengan siapa, entah dia akan berbicara dengan siapa, itu akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Cuman dirasa perlu ya kita mengedukasi bahwa kalau misalkan kita memberi uang, orang itu udah nalurinya gitu. Oh aku butuh ini, berarti aku harus ngapain gitu. Nah sebenarnya Financial Care itu program baru gitu, yang mana teman-teman bisa cek di mana aja di YouTube
YouTube Kamadiksi KIPK Undip. Dan juga tetap stay tune di IG Kamadiksi itu sendiri teman-teman, karena ini juga episode pertama. Tentunya nanti next episode bakal ada orang yang gacor gitu ya, ibaratnya dalam perjuangan teman-teman dalam sharing dunia keuangan. Jadi itu adalah background dari financial care. Nah ini pertanyaan nih, kira-kira kalau misalkan kita ngomongin financial care ini dibatasi nggak sih untuk narsumnya siapa, Salsa? Tentunya tidak dong Kak Cindy. Ini untuk financial care ini tentunya itu kepada kayak dari divisi aku sendiri ya, itu tuh bisa dari teman-teman yang staff mood gitu. Tapi tentunya selain yang tidak dibatasi, itu juga ada sedikit pembatasan. Seperti kan kita tidak sembarangan orang dan juga tidak ada yang sembarangan mau dalam memberikan pembahasan mengenai financial care ini. Ya mungkin lebih ke ini ya teman-teman, dikerucutkan ke kebutuhan dari teman-teman tuh apa gitu. Iya benar. Pokoknya kita nggak bisa spill sekarang nggak sih siapa nanti next time. Gak bisa dong, Bisa ya? soalnya kan itu rahasia. Aduh, main rahasia-rahasiaan ya. Kalau nggak rahasia ya nggak asik dong Kak Cindy. Masa sih kita langsung ngungkapin siapa sih narasumber selanjutnya? Oke, ya menarik ya soal yang financial care ini. Tentunya dari ini teman-teman bisa tahu lah ya dalam dunia literasi itu seperti apa. Ya betul sekali. Berarti itu teman-teman kita bisa mampu memahami ya bahwa financial care ini itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita, apalagi ini program baru ya teman-teman. Tentunya kita bisa mampu mengelola keuangan itu dengan baik, dengan lebih bijak. Jadi teman-teman itu jangan lupa untuk selalu mengikuti dari program kita. Oke, dari financial care ini tentunya kita sebagai mahasiswa KIPK itu bisa mendapatkan wawasan baru dalam mengelola keuangan dengan lebih bijak dan lebih baik. Oke, mungkin dari Kak Cindy sendiri ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan kita dari tadi? Oke, apa tuh ya? Apa ya? Pesan apa nih? Pesan dalam apa dulu nih? Kalau pesan dalam financial care ini bagaimana Kak untuk teman-teman yang sudah ada di rumah yang menonton kita di hari ini? Oke, seperti semua yang di rumah, yang di sini, terus yang di Ya, belakang, bener sebenarnya banget. ya lagi ngaprak tuh, lagi make-upan ya gitu. Iya gitu. Jadi apa yang tadi dipromosiin ya, saya tuh terus di IG ataupun di YouTube Kamadiksi, karena di situ bakal ada orang-orang keren juga yang bakal mengedukasi atau sharing terkait pengalaman dia atau juga pembelajaran dia tentang hidup itu sendiri dan beberapa hal lainnya gitu. Dan tentunya ini bagi apa ya untuk teman-teman semuanya, lebih ke ini sih. Kalau kita melihat uang, tentu hal yang pertama adalah untuk memenuhi keinginan. Nah, tapi di balik keinginan pasti ada kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan. Makanya untuk menghindari keborosan, utamakan kebutuhan dibandingkan ke Keinginan. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, kita tahu ya bahwa pentingnya memahami apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan, karena itu sangat mementingkan untuk keberlangsungan hidup kita ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Cindy sebagai pemateri yang luar biasa di hari ini, yang sudah mampu berbagi insight-nya yang full. Bahkan aduh, kita tuh bahkan satu rasa gak sih bisa dikasih? Emang iya kita satu rasa. Bukannya Satu kamu dari rasa. ya? Oke, satu rasa untuk menunggu episode selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, terima kasih sudah menantikan episode pertama Financial Care hari ini. Dan jangan lupa untuk follow YouTube Kamadiksi KIPK Undip, dan juga jangan lupa di follow Instagram kamadiksi.undip teman-teman. Karena dari sini kita akan mampu belajar bagaimana sih mengelola keuangan itu dengan lebih baik dan tentunya lebih bijak. Oke, aku Salsa Nabila Lubis bersama dengan pemateri luar biasa Kak Cindy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.